Nah, jadi kita sudah bahas nih tentang keempat perusahaan dari industri retail, dari industri e-commerce, dari industri perbankan, sampai ke industri transportasi online. Itu yang kita belajar bahwa bisnis model innovation itu yang pertama, tidak selalu menciptakan bisnis baru. Halo semuanya, selamat datang di podcast pada hari ini yang membahas mengenai digital innovation atau business insight tentang IDX listed companies Indonesia atau perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam BEI. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana 4 perusahaan terbuka di Indonesia. Yang pertama Alfamart, yang kedua Bukalapak, BCA, dan juga Bluebird itu melakukan business model innovation untuk menjawab tantangan perubahan pasar maupun digitalisasi dan juga persaingan industri. Pembahasan ini akan kita lihat lebih dari sisi strategi bisnisnya, data keuangannya, tren pasar, sama solusi inovatif yang benar-benar diterapkan oleh keempat perusahaan tersebut. Nah, untuk perusahaan pertama akan saya jelaskan. Yang pertama adalah Alfamart, atau Alfamart ini adalah brand dari PT Sumber Alvaria Trijaya Terbuka, atau yang biasa disingkat sama AMRT. Pertama, masalah bisnisnya itu pada industri retail ada terjadi margin keuntungan yang tipis. Ini masalah yang sering terjadi pada industri retail, dan juga adanya persaingan ketat nih terhadap e-commerce. Lalu yang ketiga juga kadang ada perubahan perilaku yang dimiliki oleh konsumen yang sekarang tuh lebih ke arah belanja secara digital. Nah, inovasi model bisnis yang dilakukan oleh Alfamart itu tidak hanya bertahan sebagai minimarket, tapi mereka juga bertransformasi sebagai retail menggunakan omnichannel, di mana pada toko fisiknya itu juga disertai penggunaan aplikasi yang yang ada rewardnya, yaitu Alpha Gift. Atau yang kedua juga ada toko sebagai hub logistik aja. Dan yang ketiga adalah layanan tambahan yang dilakukan oleh Alfamart nih, yaitu pembayaran yang lebih digital, remitansi, dan juga digital products. Lalu secara backgroundnya juga, data dan rasio keuangan, gross profit margin di retail Alfamart itu relatif stabil. Berdasarkan data itu di kisaran 20-22%, yang menunjukkan adanya efisiensi dari operasional. Lalu yang kedua, data menunjukkan bahwa return on assets atau ROA itu sekitar 6-7%. Di sini cukup tinggi untuk bisnis retail pada asetnya. Lalu yang ketiga juga ada pendapatan tumbuh, yaitu dengan menambah gerai dan juga digital transaction. Dan secara tren pasar, konsumen Alfamart itu menginginkan belanja yang cepat, dekat, dan fleksibel. Dan juga mungkin tren pasarnya itu lebih ke modern juga, yang mengarah ke perlunya adanya digitalisasi atau menggunakan aplikasi begitu. Nah, yang dilakukan oleh Alfamart itu adalah Alfamart berhasil mengubah toko fisik dari cost center jadi value creator, di mana tidak hanya toko fisik yang menjual barang-barang yang dijual minimarket biasa, tapi mereka juga memberikan reward, yaitu Alpha Gift tersebut. Untuk perusahaan yang kedua akan dilanjutkan sama teman saya, Nova. Nah, selanjutnya di nomor 2 ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan Bukalapak. Salah satu contoh menarik gimana perusahaan e-commerce Indonesia yang tidak ikut arus bakar uang tapi justru mengganti cara mainnya. Kalau kita lihat dari sisi masalah bisnisnya, Bukalapak ini sebenarnya kena tekanan cukup berat, yaitu untuk persaingan di e-commerce, B2C itu brutal banget, pemainnya banyak, biaya promosinya tinggi, dan ujung-ujungnya profitabilitas jadi susah dicapai. Banyak platform besar akhirnya terjebak di perang diskon tanpa ujung. Tapi yang menarik, Bukalapak ini tidak memaksakan untuk bertahan di medan perang yang sama. Mereka justru melakukan inovasi model bisnis dengan mengubah segmen pelanggan. Dari yang awalnya fokus ke konsumen akhir, Bukalapak bergeser ke ekosistem UMKM dan warung tradisional. Lewat program Mitra Bukalapak, mereka memakai pendekatan online to offline atau O2O, jadi warung bukan cuma jadi pembeli, tapi juga bagian dari jaringan distribusi digital. Ini bikin posisi Bukalapak beda dibandingkan dengan marketplace murni. Kalau kita lihat dari sisi data keuangan, Bukalapak punya cash ratio yang sangat kuat, terutama karena dana hasil dari IPO. Ini penting banget karena ngasih mereka daya tahan jangka panjang tanpa harus panik cari pendanaan baru. Selain itu,
Gross marginnya sendiri dari bisnis O2O ini cenderung lebih stabil dibandingkan marketplace konvensional. Dan beban promosi juga menurun karena fokusnya ke loyalitas mitra bukan sekedar traffic. Dari tren pasar, langkah ini cukup relevan. Digitalisasi UMKM di Indonesia terus menaik dan di sisi lain warung tradisional masih menguasai lebih dari 70% distribusi retail. Jadi Bukalapak sebenarnya bermain di pasar yang besar tapi sering diremehkan. Kalau kita bikin proyeksi yang sederhana, selama jumlah mitra aktif terus bertumbuh dan nilai transaksi per mitra meningkat, Bukalapak punya peluang buat mencapai break even lebih cepat dibandingkan dengan model e-commerce yang masih bergantung pada promosi besar-besaran. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Adit. Oke, kalau kita bicara tentang perbankan hari ini, satu hal yang tidak bisa dihindari adalah perubahan besar dalam cara nasabah berinteraksi dengan baik dengan bank. Dulu datang ke kantor cabang adalah hal yang biasa. Sekarang mayoritas kan transaksi cukup dilakukan lewat ponsel. Ya, disinilah Bank BCA atau Bank Sentral Asia menjadi contoh yang menarik. Perbankan konvensional menghadapi tekanan besar dari vintage digital bank dan ekspektasi nasabah yang semakin ingin serba cepat, praktis, dan tanpa ribet. Tapi alih-alih defensif, BCA justru memilih beradaptasi dengan agresif. BCA tidak melihat digitalisasi hanya sebagai pemindahan layanan ke aplikasi. Mereka membangun layanan digital ekosistem banking, yaitu lewat BCA Mobile, My BCA, hingga Blue by BCA Digital, dan BCA hadir di hampir seluruh aktivitas keuangan nasabah, dari transfer, pembayaran, belanja online, sampai kebutuhan UMKM dan retail. Strategi ini penting karena ketika bank sudah menjadi bagian dari aktivitas harian nasabah, maka nasabah tidak sekedar menggunakan bank, tapi hidup dalam ekosistemnya. Disinilah switching cost terbentuk. Berpindah ke bank lain jadi tidak semudah itu. Lalu dari sisi keuangan, strategi ini tercermin dengan jelas. BCA memiliki kasar ratio di atas 75%. Artinya dana murah mereka sangat dominan. Biaya dana rendah ini menjadi fondasi kuat untuk profitabilitas. Tak heran jika ROE BCA konsisten di kisaran 20%. Angka yang menunjukkan efisiensi dan kualitas bisnis yang sangat tinggi. Ditambah lagi cost to income ratio yang rendah, yang menandakan operasional yang semakin ramping berkat digitalisasi. Trennya pun mendukung. Transaksi digital perbankan tumbuh 2 digit setiap tahun, sementara kunjungan ke cabang fisik terus menurun. Artinya semakin banyak transaksi dilakukan secara digital, semakin rendah biaya operasional bank. Proyeksinya BCA itu sederhana tapi kuat, yaitu transaksi digital naik, biaya turun, laba bersih, potensi tumbuh stabil dalam jangka panjang. Jadi kesimpulannya, BCA ini bukan sekedar bank yang ikut-ikutan digital. BCA adalah bank yang membangun ekosistem dan mengunci nasabah di dalamnya. Dan justru disitulah kekuatan strategis BBCA untuk bertahan dan unggul di tengah disrupsi industri keuangan. Next dilanjutkan oleh teman saya Noval. Selanjutnya untuk perusahaan Bluebird, untuk masalah bisnisnya yaitu disrupsi transportasi online, yaitu penurunan permintaan taksi konvensional. Nah, untuk inovasi model bisnisnya sendiri, Bluebird bertransformasi menjadi Mobility as a Service atau bisa disingkat MaaS, yaitu taksi plus rental, shuttle, dan juga logistik, integrasi digital dan kemitraan platform. Untuk data dan rasio keuangannya, yang pertama yaitu revenue grow kembali positif pasca transformasi, net profit margin meningkat seiring efisiensi armada, beban operasional jadi lebih terkendali lewat data dan juga teknologi. Untuk tren pasarnya sendiri, konsumen memilih keamanan, keandalan, dan juga fleksibilitasnya. Bukan sekedar murah, tetapi value based mobility itu yang diutamakan. Untuk proyeksi sederhananya, diversifikasi layanan membuat pendapatan Bluebird lebih stabil dan tidak bergantung pada suatu segmen. Jadi untuk kesimpulan strategisnya, Bluebird membuktikan bahwa perusahaan lama bisa bertahan dengan menggunakan inovasi model bisnis, bukan dengan menggunakan perang harga. Nah, jadi kita sudah bahas nih tentang keempat perusahaan, dari industri retail, dari industri e-commerce, dari industri
perbankan, sampai ke industri transportasi online itu yang kita belajar bahwa bisnis model innovation itu yang pertama tidak selalu menciptakan bisnis baru, di mana kalau misalkan menghadapi adanya permasalahan, mungkin kita bisa mencontoh ke perusahaan-perusahaan ini untuk lebih kreatif dalam merubah bisnis model. Dan yang kedua, seringkali mengubah cara itu juga dapat menciptakan dan memberikan value lebih dibandingkan membuat sesuatu yang baru dan yang seperti rebranding begitu. Lalu yang ketiga yang bisa kita dapatkan juga dengan adanya dukungan analisa yang tepat seperti data keuangan, tren pasar, dan eksekusi nyata, itu juga bisa memperkuat untuk membuat sebuah bisnis model innovation. Jadi kesimpulannya adalah inovasi itu bukan sekedar ide, tapi strategi yang bisa diukur dan juga dijalankan. Setuju teman-teman? Setuju. Setuju. Oke, baik. Sekian untuk episode kita pada podcast pada kali ini. Saya ingin mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Makasih. Terima kasih.